Bahrain juga disebut mutiara Teluk Persia. Di sini terdapat mata air tawar yang menyembur ke dalam air laut yang asin, dan tempat mutiara alam terbaik di dunia lahir, yang membuat seorang pembuat perhiasan Prancis terkenal dan Ratu Elizabeth sendiri datang ke Bahrain untuk mencarinya. Sangat sedikit tempat di bumi yang dapat membanggakan tiram mutiara dengan ukuran besar, dengan jumlah yang banyak, dan dengan kualitas seperti yang ada di Bahrain. Beberapa orang bahkan menganggap bahwa negara ini adalah Taman Eden, dan fakta bahwa di negara ini Anda dapat melihat pohon soliter di jantung padang pasir, yang tumbuh tanpa sumber air di dekatnya, dan pada suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Keanehan ini tentu membuat Anda percaya, bahwa itu adalah satu-satunya sisa yang tersisa dari Taman Alkitabiah yang terkenal itu. Mungkin itu sebabnya ribuan pengunjung melakukan perjalanan yang jauh untuk mendatangi tempat ini, untuk menyentuh daunnya dan meminta permohonan. Bahrain satu-satunya negara pulau terpencil di dunia, dan salah satu negara yang kurang dikenal di Teluk Persia, tetapi diam-diam menjadi permata yang nyata di wilayah tersebut. Tetaplah bersama saya, karena negara ini adalah salah satu yang paling membuat penasaran di Timur Tengah, bagaimana orang Bahrain menjalani hidup, dan apa kebiasaan mereka yang paling aneh. Bahrain adalah negara kecil berdaulat yang terletak di Teluk Persia, di sebelah barat daya Semenanjung Arab, dan dianggap sebagai bagian dari Timur Tengah. Luas totalnya adalah 760 km persegi, menjadikannya negara terkecil ketiga di Asia, setelah Singapura dan Maladewa. Selain itu Bahrain juga menjadi negara berdaulat terkecil di Timur Tengah. Namun jangan terkecoh dengan ukurannya, karena negara ini merupakan pemain kunci dalam perdagangan dan ekonomi di kawasan ini. Memiliki lebih dari 1,5 juta penduduk, di mana 54%-nya adalah imigran dari Asia dan Afrika. Pengaruh asing dapat dilihat dalam budaya kerajaan dan juga dalam bahasanya. Bahasa Arab adalah bahasa resmi, tetapi bahasa Inggris, Persia, Urdu dan Malayalam juga dituturkan oleh sebagian penduduk. Bahrain adalah negara kepulauan dengan iklim subtropis, vegetasi gurun, banyak pasir, pohon palem, kurma dan unta. Permukaannya seluas 760 km persegi, meliputi Pulau Bahrain yang terbesar, serta 33 pulau kecil. Manamah adalah ibu kotanya dan terbesar di negara ini, mencakup area seluas 30 km, memiliki lebih dari 155.000 penduduk, dan merupakan pusat keuangan, komersial, hiburan, dan budaya negara, serta salah satu kota pelabuhan terpenting di Teluk Persia. Cukup dekat dengan Manama adalah kota kembarannya, yang merupakan ibu kota negara hingga tahun 1923, Muharraq, kota terpadat kedua di negara ini dan terbesar ketiga. Di kota ini memiliki banyak peninggalan kekayaan sejarah kerajaan, selain itu Anda dapat berjalan-jalan di pasar tradisional, untuk membeli kerajinan tangan atau mencicipi makanan khasnya. Memiliki sejumlah besar pulau buatan yang dibuat dari proyek reklamasi tanah, seperti yang ada di Amwaj atau Durrat al-Bahrain. Bangunan tertinggi di Bahrain adalah Menara Bahrain. Bangunan ini merupakan salah satu ikon arsitektur modern negara tersebut. Memiliki ketinggian sekitar 280 meter dan terletak di ibu kota negara, Manama. Menara Bahrain juga dikenal dengan sebutan Menara Perdagangan Bahrain, karena sebagian besar ruang kantornya digunakan untuk perdagangan dan bisnis. Dari atas menara ini Anda dapat melihat pemandangan spektakuler kota dan Teluk Persia. Orang Bahrain sangat ramah, mereka murah senyum, dan ketika saling menyapa mereka meluangkan waktu untuk membicarakan hal-hal umum. Memberi hadiah adalah bagian dari budaya Arab, mereka selalu menghargai jika Anda memberi mereka tanaman dalam ruangan, sekotak coklat impor, atau hadiah dari negara asal Anda. Di negara ini Anda juga diperbolehkan memberikan tip langsung kepada pelayan, jika mereka telah memberi Anda layanan yang baik. Pohon yang Anda lihat ini telah berumur 400 tahun, tingginya 9 meter, dan merupakan satu-satunya pohon di gurun Arab Bahrain yang selamat dari suhu panas 49 derajat Celcius. Bagaimana pohon ini dapat bertahan hidup tanpa sumber air terdekat, itu adalah misteri yang masih belum terjawab. Beberapa orang percaya bahwa hal itu dikarenakan aliran air di bawah tanah, sedangkan yang lain mengatakan, karena kelembaban angin Teluk Persia, dan sebagian lagi mengatakan, bahwa hal itu dikarenakan tempat itu memiliki kekuatan mistis. Karena teka-teki ini, mereka menyebutnya pohon itu pohon kehidupan, dan tempat ini dikunjungi oleh ribuan wisatawan setiap tahunnya.
Agama resmi Bahrain adalah Islam, 80% penduduknya adalah Muslim dengan mayoritas Syiah, sedangkan sisanya adalah Kristen atau Hindu, yang masuk dibawa oleh imigran dari India, Filipina, dan Sri Lanka. Kebanyakan pria mengenakan tobe, jubah tradisional sepanjang mata kaki, dan menutupi kepala mereka dengan kerudung yang disebut gutra. Sedangkan para wanita menutupi pakaian mereka dengan abaya, tunik hitam panjang, dan menutupi kepala mereka dengan jilbab, meskipun ada beberapa wanita muda membiarkan wajah dan kepala mereka tidak tertutup, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Memakai pakaian tradisional tidak wajib, namun, orang lebih suka berpakaian konservatif, terutama karena budaya Islam mereka. Bahrain terkenal dengan mutiaranya, dikenal di dunia sebagai pusat ekstraksi mutiara, dan selama bertahun-tahun menjadi sumber pendapatan utamanya. Perhiasan Prancis Jacques Cartier bahkan membeli perhiasan di sana, dan Ratu Elizabeth memiliki anting-anting menjuntai yang terbuat dari mutiara Bahrain. Gargean adalah perayaan 2 tahunan di negara ini dan juga di Arabia Timur. Dirayakan pada malam ke-15 bulan Islam Syaban, dan pada malam ke-15 Ramadan. Pada hari-hari itu, anak-anak mengenakan kostum tradisional, dan berkumpul dalam kelompok paduan suara kecil untuk bernyanyi, dan mengetuk pintu tetangga mereka, memberi mereka permen dan kacang. Bahrain adalah sebuah negara Arab kecil berbentuk monarki di Teluk Persia. Negara ini diperintah oleh keluarga Al-Khalifah. Raja saat ini adalah Hamad bin Isa Al-Khalifah. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Bahrain pada tahun 628 setelah Masehi, dan menjadi negara Islam 4 tahun sebelum kematian Nabi Muhammad. Masjid Al-Hamis, yang berasal dari tahun 692 Masehi, adalah masjid pertama dan salah satu masjid tertua di Bahrain. Ketika Anda menerima undangan ke rumah orang Bahrain, cobalah untuk membawa hadiah. Tentu saja, tidak ada alkohol, tetapi coklat atau permen lebih disukai, dan jangan lupa untuk membuka sepatu Anda di depan pintu, karena tidak melakukannya dianggap tidak sopan. Jika dibandingkan dengan tetangganya, Bahrain adalah salah satu negara Islam paling bebas di Teluk Persia, karena masyarakatnya relatif lebih toleran dan terbuka. Misalnya, meskipun beberapa perjodohan masih terjadi, tetapi semakin umum mereka bisa memilih untuk terlebih dahulu lebih mengenal satu sama lain sebelum menikah, dan banyak gadis bahkan menunggu untuk menyelesaikan studi mereka, sebelum menyetujui perjodohan. Bahrain berasal dari bahasa Arab, yang berarti 2 laut atau 2 air. Istilah ini merujuk pada lokasi geografis negara tersebut, yang terdiri dari 2 pulau utama dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, yang dikelilingi oleh air dari 2 sumber, yaitu Teluk Persia di sebelah barat dan Laut Arab di sebelah timur. Jika Anda memasuki rumah orang Bahrain, dan ada sekelompok orang yang hadir, mereka semua akan berdiri untuk menyambut Anda, dan Anda harus berkeliling untuk menjabat tangan mereka, dan kemudian meletakkannya di hati Anda sebagai tanda kasih sayang. Jika ada wanita, biarkan dia yang memegang tanganmu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka akan menawarkan Anda secangkir kopi atau teh yang tidak boleh Anda remehkan. Bahrain terkenal sebagai salah satu produsen kurma utama di Timur Tengah, dan kurma merupakan salah satu komoditas penting di negara tersebut. Orang Bahrain memiliki banyak jenis tarian, dan salah satunya adalah tarian liwa, tarian yang berasal dari tarian Afrika. Selama 6 menit pertama temponya lambat, hingga berangsur-angsur mulai meningkat saat pemain perkusi memasuki panggung. Tarian ini berlangsung kurang lebih 25 menit. Kopi adalah salah satu cara mereka menyambut tamu di negara ini, meskipun juga diminum saat pemakaman. Mereka membuatnya dari biji kopi Arabica, menyajikannya dengan sangat panas, dan mereka menuangkannya hanya setengahnya. Makanan khas mereka adalah ikan, daging, nasi, dan kurma. Hidangannya yang paling populer adalah machboos, yaitu daging atau ikan yang disajikan dengan nasi, dan muhammar, yaitu nasi manis yang disajikan dengan kurma dan gula. Bahrain memiliki cadangan minyak sebanyak 124,6 juta barel, ditemukan pada tahun 1902, dan penemuan itu sangat menguntungkan ekonominya, karena pada tahun 80, negara tetangga lainnya mengalami kesulitan ekonomi, negara ini tetap mampu secara finansial. Bahrain juga memiliki 180 juta meter kubik gas alam, 70% pendapatannya berasal dari ekspor minyak mentah, sedangkan ekspor lainnya adalah aluminium, produk kimia,
alat transportasi, peralatan listrik, dan tekstil. Bahrain memiliki dua musim, yaitu musim panas yang sangat panas, dan musim dingin yang relatif sejuk. Musim panas berlangsung dari April hingga Oktober, dengan suhu rata-rata 40 derajat Celcius. Musim dingin dari November hingga Maret, dan suhu rata-rata antara 10 derajat Celcius. Bahrain memiliki curah hujan yang sangat sedikit, rata-rata tahunan adalah 72 mm yang terjadi pada bulan-bulan musim dingin, dan biasanya hujan turun dalam waktu singkat. 92% wilayahnya adalah gurun, itulah sebabnya kekeringan berkala dan badai debu adalah salah satu bahaya alam terbesar yang mereka hadapi. Memiliki banyak tempat wisata dan lebih dari 100 hotel, selain itu terdapat juga berbagai macam hiburan, kegiatan lingkungan dan olahraga seperti menyelam dan menunggang kuda. Letaknya yang strategis antara timur dan barat, memiliki tanah yang subur, air tawar dan pencarian mutiara, membuat negara kepulauan ini menjadi pusat pemukiman perkotaan sejak lama. Pekerjaan rumah tangga tidak lagi menjadi tanggung jawab perempuan semata, karena akses pendidikan dan pengaruh asing, telah memungkinkan mereka berkembang secara profesional dan bekerja di luar rumah. Orang Bahrain terkenal dengan toleransinya, oleh karena itu di sebelah masjid Anda dapat menemukan gereja, kuil Hindu, atau sinagoga Yahudi. Halwa adalah salah satu manisan tradisional, ini adalah makanan penutup yang tersebar luas di semua negara di Timur Tengah, tetapi orang Bahrain menyiapkannya dengan cara yang agak berbeda, penampilannya manis lengket, penuh dengan rempah-rempah dan kacang-kacangan. Di Bahrain terdapat 3 situs warisan dunia UNESCO, salah satunya terletak di kota Ali, di mana terdapat lebih dari 170.000 makam dari zaman Dilmun. Tembikar memainkan peran penting dalam kehidupan penduduk setempat, dan merupakan industri lain selain penyelaman mutiara. Pembuat tembikar Bahrain biasanya menggunakan tanah liat berkualitas tinggi dan murni di Rifah. King Fahd Causeway adalah sebuah jembatan dan jalan tol internasional yang menghubungkan kerajaan Bahrain dan kerajaan Arab Saudi. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 25 km, membentang di atas Selat Bahrain, menghubungkan kota-kota Al-Khobar di Arab Saudi dan Al-Jasra di Bahrain. Jembatan ini menjadi jalur vital untuk perdagangan, pariwisata, dan aktivitas ekonomi antara Arab Saudi dan Bahrain. UMM An-Nasan adalah pulau terbesar kelima di Bahrain, terletak di sebelah barat ibu kota Manama, di Pulau Bahrain. Pulau ini dimiliki secara pribadi oleh Perdana Menteri Khalifah bin Salman Al-Khalifa, dan terlarang bagi warga negara biasa. Bahrain adalah konsumen listrik per kapita terbesar di Asia dan ketiga di dunia, setelah Islandia dan Norwegia. Dive Bahrain adalah tempat penyelaman bawah laut terbesar di dunia. Taman selam ini terdapat berbagai objek dan fitur menarik, termasuk pesawat 747 yang terendam, menciptakan lingkungan menyelam yang menarik. Dive Bahrain juga memiliki tangga bawah air untuk memudahkan akses bagi penyelam ke berbagai tingkat kedalaman. Taman selam ini menarik para penyelam dari berbagai belahan dunia untuk mengeksplorasi keindahan bawah laut dan pengalaman unik yang ditawarkan oleh situs ini. Bahrain telah menjadi negara merdeka kurang dari setengah abad, setelah mencapai kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1971, dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab. Benteng Rifah, dibangun pada tahun 1812, terletak di atas karang di tengah pemukiman lama Rifah dan sekarang Rifah Barat. Benteng ini memberikan gambaran sekilas seperti apa kehidupan di negara ini pada abad ke-19, dengan fasad besar, garnisun melingkar di tengah kamar, sumur, dan masjid di dekatnya. Omar Farouk adalah YouTuber paling terkenal di negeri ini, kontennya mencakup perjalanan ke tempat-tempat menarik di seluruh dunia dan parodi, yang membuatnya mendapatkan lebih dari 4 juta pelanggan. Diperkirakan ada sekitar 66% dari populasi di Bahrain memiliki masalah kelebihan berat badan atau obesitas, terutama wanita dan pria yang tinggal di perkotaan. Mereka adalah orang yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengalami obesitas. Museum Nasional Bahrain, pada saat itu, dianggap sebagai salah satu yang terbaik di wilayah Teluk, dan saat ini menjadi salah satu bagian utama pulau tersebut. Tidak seperti banyak negara barat, di negara ini anehnya, mereka lebih sering menikah selama pandemi. Angka perkawinan meningkat 50%,
sedangkan angka perceraian mencapai 1,6% dibandingkan tahun 2017. Dinar Bahrain adalah mata uang terkuat kedua di dunia, dengan 1 dinar Bahrain sama dengan Rp40.309. Gaji di negara ini sekitar 300 dinar atau 11.100.000 rupiah per bulan, dan biaya hidup untuk satu orang, diperkirakan sekitar 11.700.000 rupiah per bulan. Negara ini sangat bergantung pada impor makanan dan minuman, yang artinya harganya berada di atas rata-rata. Meskipun pada umumnya bukan negara yang mahal, karena harga barang dan jasanya 25% lebih murah daripada di seluruh dunia. Titik tertinggi di negara ini adalah Jabal Dukhan atau Gunung Asap, yang tingginya 134 meter di atas permukaan laut. Situs warisan dunia UNESCO kedua di negara ini adalah Jalur Mutiara Bahrain, jalur sepanjang 3,5 km yang terletak di Pulau Muharrak. Di sini Anda dapat mengunjungi tempat tidur tiram dan Museum Mutiara. Masjid Agung Al-Fateh adalah tempat ibadah terbesar di negara ini, dan salah satu yang terbesar di dunia. Luasnya 6.500 meter persegi, masjid ini mampu menampung hingga 7.000 jemaah. Situs ketiga yang diakui sebagai situs warisan dunia adalah Qal'at al-Bahrain atau Benteng Bahrain, yang sebelumnya dikenal sebagai Benteng Portugal. Sebuah situs arkeologi di atas bukit buatan setinggi 12 meter, yang dulunya merupakan ibu kota peradaban Dilmun dan Benteng Portugis. Hari kerja dimulai pada hari Minggu dan berakhir pada hari Kamis, seperti di negara-negara lain di Semenanjung Arab seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Aljazair. Dan jika Anda ingin mengetahui negara Kristen lain yang sangat menarik, kunjungi video tentang Norwegia ini. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Bahrain. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.